Silakan yang di belakang itu ajuan. Kenapa duduk di belakang-belakang itu? Orang kalau nuntut ilmu dia justru ke depan, tapi kalian ke belakang ini. Yang siapkan buku dan pulpennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, para santri dan santriwati, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing dan memberikan hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah dunia dan akhirat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pada pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita yang masih berkaitan tentang perjalanan yang akan dirasakan oleh setiap manusia di akhirat kelak. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bagaimana tentang pembangkitan dan bagaimana tentang hisab. Kita menjelaskan bahwa setiap orang yang beriman wajib meyakini bahwa dia akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala
untuk dihisab atas setiap perbuatan-perbuatan yang dia pernah lakukan di dunia. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Mari kita lanjutkan ayyuhal ikhwah. Kemudian wa fi arasat al-qiyamah. Arasat ain ra sad alif ta. Arasat. Apa itu arasat? Arasat itu adalah kullu mawdi'in wasi'in la bina'a fihi. Setiap tempat yang luas yang tidak ada bangunannya disebut dengan arsah. Jamaknya arasat. Yang dimaksud di sini adalah arasatul qiyamah, di mana setiap manusia akan berada di tempat itu untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di arasatul qiyamah, ada apa nanti di arasatul qiyamah itu? Al-hawdul mawrud li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di tempat itu nanti ada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hawdul mawrud, telaga yang didatangi oleh setiap umatnya. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban. Airnya lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis dari madu. Tuluhu syahr, panjangnya perjalanan 1 bulan. Tentunya 1 bulan di sini 1 bulan berjalan kaki. Berapa kilo yang bisa ditempuh oleh seseorang yang berjalan 1 bulan? Apakah itu 300 atau 400 kilo perjalanan 1 bulan? Maka panjangnya telaga Rasulullah SAW ini perjalanan 1 bulan. Wa arduhu syahr, lebarnya juga 1 bulan. Wa aniyatuhu kanujumis sama'i husnan wa kathratan. Di telaga itu sudah tersiapkan gelas-gelas. Gelas-gelas ini jumlahnya berapa? 1 juta, 2 juta, atau 100 juta, atau 200 juta? Berapa jumlahnya? Jumlahnya sejumlah bintang-bintang di langit. Ya, bintang-bintang di langit itu berapa banyaknya? 10, 20 miliar. Ya, jumlah bintang-bintang di langit itu sama seperti jumlah pasir di laut. Tidak mungkin seseorang akan menghitungnya. Nah, gelas-gelas ini jumlahnya sejumlah bintang-bintang di langit. Kemudian indahnya gelas-gelas ini seindah bintang-bintang yang ada di langit itu. Faman yashrabu minhu syarbatan. Airnya sudah kita jelaskan, tidak seperti air yang ada di telaga di dunia. Ya, kita sering melihat telaga, kita sering melihat kolam. Airnya adalah air biasa. Namun air yang ada di telaga ini tidak seperti air yang biasa. Dia lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu. Kemudian anehnya, siapa-siapa yang pernah minum dari telaga ini, dia tidak akan pernah merasakan kehausan. Kalau di dunia kita minum air susu,
tidak lama lagi kemudian kita akan merasa haus. Atau kita minum madu, tidak lama lagi kita akan merasa haus. Atau kita minum air dingin, tidak lama lagi kita akan merasa haus. Namun telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, siapa-siapa yang minum dari telaga itu la yadhma'u ba'daha abada, dia tidak akan pernah merasa dahaga, tidak pernah akan merasakan kehausan selama-lamanya. Ya. Makanya kalau kalian berdoa di hari Jumat, terutama hari ini, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan orang yang puasa, kemarin kalian puasa. Kalau orang puasa di musim panas itu tenggorokannya akan kering. Bahkan liurnya terasa pahit dan tenggorokan terasa panas. Lalu bagaimana di akhirat nanti, di arasatul qiyamah itu, di mana matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kepala kita 1 mil. Bagaimana panasnya? Tidak ada setetes air yang masuk ke tenggorokannya, tidak ada sebutir nasi yang masuk ke dalam perutnya. Bagaimana laparnya, bagaimana hausnya. Namun meskipun dia haus, dia kelaparan, ribuan tahun dia tidak pernah makan, tidak pernah minum, tetap dia tidak akan mati. Kenapa? Karena kematian itu dirasakan oleh manusia hanya 1 kali. Di mana itu? Di mana itu? Di dunia. Setelah itu tidak ada lagi kematian. Orang kafir ketika mereka sadari bahwa mereka tidak akan mati di dunia, mereka sangat sedih, mereka kecewa. Ya. Kenapa mereka tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Supaya mereka kekal dan merasakan siksaan di neraka. Begitu juga penghuni surga. Mereka tidak mati agar mereka merasakan kekal dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga itu. Nah, jadi ikhwani fiddin a'azzakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana fartukum 'alal haud, ana faratukum 'alal haud. Aku akan mendahului kalian ke telaga itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melayani umatnya nanti di telaga itu. Ya. Jadi perbanyaklah baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat ini dan mintalah kepada Allah agar diberikan minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, ana faratukum 'alal haud. Aku adalah akan mendahului kalian ke telaga. La yarfa'anna ilayya rijalun minkum. Pasti akan ada orang-orang yang mengangkat gelasnya kepadaku. Untuk apa dia mengangkat gelasnya ini? Nah, kenapa dia angkat gelasnya? Supaya diberikan air oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita akan datang ke telaga itu. Tapi apakah semua yang datang ke telaga itu dia akan minum dari telaga itu? Tentunya tidak. La yarfa'anna rijalun minkum. Nanti akan ada orang-orang yang mengangkat gelasnya kepadaku. Hatta idza ahwaitu liunawilahum, sehingga aku menunduk untuk menuangkan kepada mereka air dari telaga itu. Ikhtalaju duni, mereka dihalang oleh Allah dariku. Lalu ketika Rasulullah SAW melihat mereka terhalang tidak diberikan minum, Rasulullah mengatakan, ay Rabbi ashabi, wahai Rasulullah, ay Rabbi, wahai Tuhanku, dia ini adalah sahabatku. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka telah
perbuat setelah engkau meninggal dunia. Mereka melakukan bid'ah-bid'ah, mereka menambah, mereka mengurangi. Tentunya tidak semua sahabat yang seperti itu. Ya, ada sahabat-sahabat yang Islam itu belum masuk ke dalam hatinya, atau yang masuk Islam namun dia tinggal di padang pasir. Seperti kita ketahui, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, banyak bangsa Arab itu yang murtad, sehingga ada peperangan yang sangat terkenal di dalam sejarah, namanya peperangan apa? Harbul Murtaddin, peperangan melawan orang-orang yang murtad. Nah, jadi ada sebagian orang yang sudah datang di telaga itu dan mereka mengambil gelas, kemudian mengangkat gelasnya untuk diberikan air itu, namun ternyata mereka terhalang sehingga mereka tidak dapat minum dari telaga itu. Ini menunjukkan bahwa pelaku-pelaku bid'ah, ya, mereka tidak dapat minum dari telaganya Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena pelaku bid'ah itu mereka telah merubah ajaran atau syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas insyaallah. Kemudian setelah itu was-sirat mansubun ala matni jahannam. Lalu setelah itu ada sirat. Sirat dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas neraka Jahannam. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sirat. Jadi sirat dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas neraka Jahannam. Kalau bahasa kita, sirat ini adalah titian atau jembatan. Di dunia kalau ada jembatan, di bawahnya akan ada air atau ada tanah. Ketika seseorang jatuh di jembatan di dunia atau sirat di dunia, dia akan jatuh ke air atau jatuh ke tanah atau jatuh ke batu. Mungkin tangannya patah atau kakinya patah, atau kalau dia diselamatkan oleh Allah mungkin dia keseleo atau dia lecet dan yang lain-lainnya. Namun sirat ini tidak seperti sirat yang ada di dunia. Nabi SAW menggambarkan kepada kita bagaimana bentuknya sirat ini. Nabi mengatakan sirat itu adalah ahaddu minas sayf wa adaqqu minas sya'r. Bayangkan ya, ahaddu minas sayf, lebih tajam daripada pedang. Pernah enggak kita membayangkan bahwa kita akan berdiri di atas pedang atau berdiri di atas parang? Tidak pernah terbayang itu, dan mungkin kita tidak akan melakukannya. Kemudian adaqqu minasy sya'r, lebih halus daripada sehelai rambut. Mungkinkah kita akan jalan di sana? Tidak mungkin. Nah, namun ketika dia harus berjalan di sirat, dia mau tidak mau dia harus berjalan. Dia takut atau tidak, dia harus berjalan. Ya, bayangkan ini lebih tajam daripada pedang. Ya, takutnya luar biasa. Namun dia takut atau tidak, dia wajib, dia harus berjalan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa im minkum illa apa? Illa wariduha kana ala rabbika apa? Hatman maqdiyah. Dan semua kalian pasti akan melewati. Melewati apa? Melewati Jahannam. Karena sirat itu berada di atas Jahannam. Semua kalian akan melewati sirat. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Ini sudah merupakan ketentuan dan keputusan dari Tuhanmu, dari Allah, bahwa semua manusia akan melewatinya. Ya,
Lalu Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan kepada kita bahwa kita semua akan lewat di sirat itu, thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Lalu Allah menjelaskan, thumma nunajjil ladzina ittaqaw, lalu kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dari jahanam itu. Wa nadharu adh-dhalimin, dan kami biarkan orang-orang yang zalim tersungkur di dalam neraka jahanam itu, wal iyad billah, nasallallahu salaman afiyah. Jadi sirat itu lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada sehelai rambut. Kemudian dia gelap. Bagaimana seseorang akan meletakkan kakinya, dia gelap. Ya. Kemudian dhahidun mazillah, dia licin. Subhanallah, terkumpul semua kejelekan itu. Ya. Lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada sehelai rambut, kemudian licin, kemudian gelap. Ya. Kemudian di kiri kanannya ada kail yang menyambar manusia. Ya. Kail seperti kail pancing itu. Kail pancing itu kan dia melengkung, kemudian tajam ujungnya. Nah, begitu juga di kiri kanannya as-sirat. Ada kail-kail yang akan mencabik-cabik tubuh manusia. Kalau kail pancing itu dia biasa, tapi ini kail yang ada di atas sirat, di kiri kanan sirat ini, dia berduri. Ya. Sehingga apabila dia nancap di tubuh manusia, kemudian dia ditarik lagi, dia dikeluarkan lagi, maka itu akan ikut tercabik-cabik juga daging-dagingnya. Kalau kail pancing yang kita ketahui, begitu dia masuk bisa dikeluarkan lagi. Kalau ini, kalau ditarik, maka daging-daging manusia itu akan ikut tercabik-cabik. La ilaha illallah. Jadi itu yang akan dirasakan oleh semua manusia. Saya, kalian semua, para santri dan santriwati, ibu-ibu dan yang lain-lainnya, semua akan merasakan hal itu, dan semua akan melewati hal itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu cara untuk bisa selamat di sirat ini adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fid din a'azzakumullah, Aisyah radhiyallahu taala anha suatu hari pernah menangis. Lalu ditanyalah dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa engkau menangis?" Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Dzakartu jahannam." Aku ingat kepada jahannam, dan aku ingat kesulitan-kesulitan yang akan dialami oleh setiap manusia di neraka jahannam. Lalu saya menangis. Setelah itu dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah nanti di akhirat itu akan ada orang-orang yang ingat kepada keluarganya? Apakah seorang ayah akan ingat kepada anak-anaknya? Ataukah seorang ibu dia akan ingat kepada anak-anaknya? Ataukah seorang anak akan ingat kepada orang tuanya?" Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Amma fi thalathi mawatin," adapun di 3 tempat, ya, la fala yadhkuru ahadun ahada, tidak ada seseorang yang akan ingat kepada orang lain di 3 tempat ini. Ibu, bapak tidak akan ingat kepada anaknya, anak-anak tidak akan ingat kepada ibu bapaknya. Semuanya memikirkan bagaimana saya selamat saja. Kata Rasulullah SAW, yang pertama indal mizan, ketika dia akan ditimbang, hatta ya'lam ayakhiffa mizanuhu am yathqul, sampai dia tahu timbangannya itu timbangan pahalanya yang akan lebih berat atau timbangan dosanya. Jadi dia merasa ketakutan yang luar biasa, takutnya sampai-sampai dia tidak akan ingat kepada ibu bapaknya, tidak ingat kepada anak-anaknya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa indal kitab, di saat seseorang akan menerima catatan-catatan amal ibadahnya, hatta ya'lama aina taqa', sampai dia tahu
catatan-catatan amal ibadahnya ini di mana dia jatuh, karena nanti akan berterbangan. Catatan-catatan manusia ini akan terbang, lalu dia akan jatuh ke setiap pemiliknya. Tidak mungkin catatan Muhammad akan jatuh kepada Ali, atau catatan Ali akan jatuh kepada Muhammad, tidak mungkin. Ya. Nah, jadi manusia-manusia ketika akan dibagikan kepada mereka catatan-catatannya itu, dia takut, sangat-sangat takut, luar biasa. Saking takutnya sampai dia tidak ingat kepada ibu bapaknya, tidak ingat kepada adiknya, tidak ingat kepada saudaranya, tidak ingat kepada siapapun juga. Hatta ya'lama aina taqa'a kitabuh. Sampai dia tahu catatannya itu akan jatuh kemana. Apakah jatuh ke kanannya, atau jatuh ke kirinya, atau jatuh ke balik punggungnya. Kalau dia jatuh ke kanannya, maka selamatlah dia. Kalau dia jatuh ke kiri, maka celakalah dia. Atau jatuh ke belakangnya, di balik punggungnya. Fayad'u thubura wa yasla sa'ira. Dia mengatakan celakalah aku, kemudian dimasukkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka yang menyala. Jadi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah agar diberikan catatannya melalui tangan kanannya atau dari sebelah kanannya. Ini hari Jumat, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inda sirat. Yang ketiga, wa inda sirat. Ketika dia akan berjalan di sirat, bagaimana ngerinya ketika seseorang yang lewat di depannya itu, yang lewat terlebih dahulu adalah istrinya. Lalu dia melihat istrinya dicabik-cabik oleh kail yang ada di kiri kanannya. Apakah dia akan dibantu oleh suaminya? Tidak mungkin. Tidak mungkin dia akan membantunya. Demikian juga seorang ibu, jika dia melihat anaknya berjalan duluan, anak yang paling dia sayangi, anak yang paling dia manjakan di dunia, berjalan di sirat, kemudian dicabik-cabik oleh kail yang ada di kiri kanannya, dia teriak-teriak kesakitan, dia teriak-teriak ketakutan, ibunya tidak akan menolongnya. Karena ibunya juga sedang susah, sedang takut apakah saya bisa selamat atau tidak. Ya, makanya ikhwani fillah azakumullah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan dari sirat ini. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara sebab-sebab kita selamat dari sirat ini adalah al-amanah, yaitu amanah. Ya. Karena ketika sirat ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berdirilah di kiri kanannya al-amanah dan kejujuran, amanah dan silaturrahim. Ketika yang akan lewat ini orangnya amanah, amanah itu mengatakan, ya Allah selamatkanlah dia karena dia adalah orang yang amanah. Kemudian jika dia adalah orang yang rajin menyambung silaturrahim, maka ketika dia akan berjalan di sirat itu, silaturrahim ini mengatakan, ya Allah selamatkanlah dia karena dia adalah orang yang rajin silaturrahim. Kembali lagi ke apa yang dikatakan oleh Syekh, kemudian nanti di arasatul qiyamah itu ada sirat mansubun ala matni jahannam, dibentangkan di atas neraka jahannam. Wa huwal jisru alladhi bainal jannati wan nar. Jisr, jembatan antara surga dan neraka. Yamurrun nasu alaihi ala qadri a'malihim. Orang-orang akan berjalan di sirat ini sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Ya, sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Artinya
kalau amal ibadahnya di dunia ini bagus, maka dia akan dipercepat jalannya. Semakin dia cepat jalannya di sirat, maka semakin besar kemungkinan dia akan selamat dari kail yang ada di kiri kanan sirat yang akan menyambar, mencabik-cabik tubuhnya. Semakin dia pelan berjalan, maka semakin besar kemungkinannya tubuhnya akan dicabik-cabik oleh kail yang ada di kiri kanan sirat itu. Nah, manusia akan berjalan di sirat ini sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau dia bagus amal perbuatannya, maka cepat dia jalan di sirat. Kalau dia jelek perbuatannya di dunia ini, maka dia akan lambat jalannya di sirat. Faminhum man yamurru kalamhil basar. Ada di antara mereka yang melewati sirat itu sekejap mata. Bagaimana cepatnya itu? Sekejap mata. Sekarang ada pesawat yang tercepat di dunia. Apa namanya? Supersonic atau Concorde. Yang apabila dia lewat, bisa-bisa kaca-kaca bangunan itu pecah saking cepatnya. Ini lebih cepat daripada supersonic atau Concorde, karena ini sekejap mata dia telah melewati sirat itu. Kemudian wa minhum man yamurru kal barq. Yang kedua, dia melewati sirat itu seperti kilat yang menyambar. Kalau ada musim hujan, ada kilat, secepat itu mereka berjalan di sirat itu. Wa minhum man yamurru karrih. Ada juga di antara mereka yang melewati sirat itu secepat angin. Wa minhum man yamurru kal farasil jawad. Ada juga di antara mereka yang melewati sirat itu secepat kuda yang kuat berlari. Wa minhum man yamurru karikabil ibil. Ada juga di antara mereka yang melewati sirat itu secepat onta. Mana lebih cepat, onta atau kuda? Kuda lebih cepat. Ya. Kemudian wa minhum man ya'du adwan. Ada juga di antara mereka yang melewati sirat ini seperti secepat orang yang berlari. Mana lebih cepat, onta atau manusia berlari? Hah? Mana lebih cepat, onta atau manusia? Onta, karena onta kakinya panjang. Ya, manusia 3 kali 4 kali dia melangkah, onta 1 kali saja sudah melangkah lebih jauh. 1 kali langkah dari onta itu mungkin sama seperti 3 kali atau 4 kali langkahnya manusia. Dan onta larinya cepat. Namun kuda lebih cepat dari onta. Kemudian wa minhum man yamshi mashyan. Ada juga orang yang di sirat ini berjalan dia. Berjalan biasa. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa minhum man yazhafu zahfan. Ada juga di antara mereka yang merangkak. Maka semakin dia pelan, maka semakin besar dia akan dicabik-cabik atau terjatuh. Ya, yang terakhir yang paling lambat adalah yaitu orang yang merangkak. Lalu wa minhum man yukhtaf fayulqa fi jahannam. Ada juga di antara mereka yang disambar oleh kail yang ada di kiri kanannya neraka jahanam ini, lalu dia terjatuh ke neraka jahanam. Wal a'yadu billah, nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita orang yang terakhir yang berjalan di sirat. Dia merangkak. Ya. Ketika dia merangkak, terjatuh dia, namun tangannya nyangkut. Ya, berusahalah dia bangun. Di bawahnya ada api yang menyala.
Ya, kakinya yang terbakar, pahanya terbakar, perutnya terbakar. Namun dia tetap berusaha naik sehingga berhasil dia naik. Melangkah dia lagi, beberapa langkah dia jalan, terjatuh dia lagi. Namun kakinya masih nyangkut. Ya. Lalu karena di bawahnya ada api, terbakarlah wajahnya. Kakinya nyangkut berarti kepalanya di mana? Di bawah. Terbakarlah wajahnya, terbakar tangannya. Namun berhasil lagi dia bangun. Terus begitu. Ya. Sampai akhirnya diselamatkanlah dia oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam ini. Setelah itu dia menoleh ke belakang dan dia mengatakan alhamdulillahilladzi najjani mink. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan aku dari engkau. Ya. Sesungguhnya tidak ada orang yang diberikan kenikmatan lebih besar daripada aku, katanya. Dia merasa bahwa dirinya paling besar nikmah yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala karena diselamatkan dari sirat ini. Ikhwani fi din azzakumullah. Kemudian di sirat itu masing-masing kita akan diberikan nur nanti, cahaya, supaya dia bisa melihat sirat itu. Ada orang-orang yang cahayanya seperti gunung. Ya, cahayanya ini juga nur yang akan dia terima di sirat itu sesuai dengan amal ibadahnya. Ada orang-orang yang cahayanya di ujung jari kakinya. Ketika dia berjalan redup, hilang cahayanya, jatuh dia. Ya. Nyala lagi, bangun dia lagi. Berjalan, melangkah sedikit, redup lagi, mati, jatuh dia lagi. Terus begitu. Ada orang yang tidak diberikan cahaya. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, ketika orang-orang munafik itu mengatakan unzuruna naqtabis min nurikum. Lalu apa katanya? Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Orang-orang munafik karena di dunia Islamnya Islam palsu, hanya untuk menyelamatkan dirinya, ya, dapat dia keselamatan di dunia. Orang munafik tidak dibunuh dia karena dia menampakkan Islam, ya, selamatlah dia di dunia. Namun di akhirat dia tidak selamat. Ketika mereka melihat orang-orang beriman ini diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak punya cahaya, tidak punya nur itu, mereka mengatakan unzuruna, tunggulah kami. Ya, mungkin dia kenal teman-temannya di dunia dulu, tetangganya mungkin, atau temannya sholat berjamaah, temannya ngaji. Orang munafik, yang namanya orang munafik, dia tetap sholat berjamaah, dia tetap ngaji, bahkan dia pergi berjihad. Nah, ketika dia di sirat, dia bertemu dengan orang-orang yang dia kenal, dia mengatakan unzuruna, tunggu kami, naqtabis min nurikum, kami akan menumpang di cahaya kalian, di nur kalian, supaya kita bisa berjalan bersama-sama. Kan dulu di dunia kita bersama-sama. Ya, tunggu saya supaya saya bisa dapat numpang di cahayamu. Apa jawaban orang-orang yang beriman? Qila irji'u wara'akum. Dijawab oleh orang beriman, silahkan kalian kembali ke dunia. Mungkinkah dia kembali ke dunia? Tidak mungkin. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Kembalilah ke dunia dan cari cahaya di dunia. Jadi cahaya yang didapati oleh setiap manusia di sirat itu adalah hasil dari usahanya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil ketaatan, hasil ketakwaan, hasil keimanannya di dunia, maka diberikan dia oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya nanti di sana. Terutama adalah salat apa? Salat Isya dan salat subuh. Kemudian fa innal jisra alaihi kalalib. Di sirat ini, di jembatan ini ada kalalib, gancu-gancu atau kail-kail
takhtifun nasa bi'a'malihim. Gancu ini menyambar setiap manusia sesuai dengan amalannya. Apakah dia anaknya raja, anaknya presiden, anaknya nabi, kalau dia tidak beriman, tetap dia akan apa? Disambar oleh kail-kail yang ada di kiri kanannya. Dia mau habib, mau apapun juga, kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, maka tetap dia akan disambar di sirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Barang siapa yang diperlambat di sirat oleh amalannya, amalannya tidak bagus sehingga dia terlambat, pelan jalannya di sirat, maka tidak mungkin akan dipercepat oleh nasabnya. Ya, artinya nasab seseorang, apakah dia keturunan nabi atau cucunya nabi, anaknya nabi, kalau dia tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap dia akan lambat jalannya di sirat. Kalau dia lambat jalannya di sirat, maka pasti tubuhnya akan dicabik-cabik oleh kail yang ada di kiri kanannya, atau dia akan terjatuh ke neraka jahanam, wal iyadu billah. Ya. Kemudian faman ijtaza as-sirat, barang siapa yang telah melewati as-sirat, ya, sudah lewat dari sirat ini, selamatlah dia. Bagaimana? Apakah langsung dia akan ke surga? Tidak. Ya, tapi masih ada tahapan yang baru lagi. Ya. Fa idza ijtaza as-sirat dakhala al-jannah, fa idza abaru alaihi waqafu ala qantaratin bainal jannati wan nar. Orang-orang yang selamat dari sirat ini dia akan masuk surga. Tapi sebelum masuk surga ada kantarah, ada titian kecil antara surga dan neraka. Mereka semua tertahan di situ. Ya. Tertahan di situ untuk apa? Untuk mereka saling tuntut. Tapi di sini yang dituntut adalah dosa-dosa yang kecil. Dulu pernah kamu bercanda sama saya, tersinggung saya. Nah, di sana mereka saling tuntut. Tapi masing-masing di antara mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk apa? Memaafkan teman-temannya. Ngerti kalian ayo ikhwah? Jadi tuntut menuntut ini akan terjadi dua kali. Yang pertama sebelum dihisab, mereka akan saling tuntut menuntut ini dalam hal dosa besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna manil muflisu fikum?" Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut di antara kalian? Sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, yang kami tahu orang yang bangkrut itu adalah orang yang habis uangnya, modalnya habis, barang-barangnya juga habis, namun dia tidak untung." Namun Nabi menjelaskan, yang namanya orang bangkrut di akhirat itu nanti adalah orang yang membawa pahala yang sangat-sangat banyak, namun dia pernah memukul si fulan, menumpah darahnya si fulan, mengambil hartanya si fulan, ya, mencaci maki si fulan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka menuntut, "Ya Allah, ini pernah mengambil harta saya belum dikembalikan." Makanya ingat tulab, kalian sering apa? Mengambil biskuit teman, mengambil makanan teman tanpa izin. Jangan dikira itu tidak dituntut. Kan semua kita menghafal firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin." Dzarratin itu adalah debu yang masuk melalui jendela atau anak semut. Mana lebih besar? Dzarrah atau sebuah biskuit? Kalau dzarrah itu akan dihisab, masa satu buah biskuit tidak akan dihisab? Ya. Jadi jangan sembarangan dalam hal ini, itu akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ngelapor, "Ya Allah, ini pernah mengambil harta saya belum dikembalikan. Ya Allah, ini pernah memukul saya tanpa ada alasan yang benar. Ya Allah, ini pernah menumpah darah saya." Lalu pahala-pahalanya dioper oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dizalimi, sehingga habis pahalanya. Dan masih ada orang yang menuntut, pahalanya sudah habis,
yang menuntut masih banyak. Maka Allah mengambil dosa-dosa mereka lalu dilimpahkan kepada orang yang zalim ini, sehingga dia langsung diseret ke neraka jahannam wal'iyadzubillah. Ini bukan, ini lain. Jadi setelah dia lolos dari sirat, ya, setelah sirat ini kan ada tahapan yang berikutnya itu ke sorga. Setelah itu dia masuk ke sorga. Namun sebelum dia masuk ke sorga, ada kantarah. Kantarah ini jembatan yang kecil. Di sana mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling tuntut menuntut dan saling maaf memaafkan. Faham kalian ayyuhal ikhwah? Nah, jadi ini dalam hal-hal yang kecil supaya mereka ini masuk ke sorga dan tidak ada lagi rasa apa? Marah, rasa jengkel kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, ya, kami cabut semua rasa marah, rasa dengki, rasa jengkel itu dari hati mereka, ya, ikhwanan ala sururin mutaqabilin, mereka semua bersaudara karena sudah dicabut rasa jengkel itu, rasa marah kepada si fulan, rasa marah kepada si fulan itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang masih ada rasa marah, tidak bisa dia menikmati semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Ya, orang yang marah, orang yang jengkel, orang yang tersinggung, bisa nggak dia tidur? Bisa dia tidur? Tidak bisa dia tidur. Nah, kapan orang itu bisa nyenyak tidur? Apabila pikirannya ini kosong, tidak ada beban-beban, dia akan tidur dengan nyenyak. Begitu juga penghuni surga ini, dicabut rasa jengkel dari dalam hati mereka, sehingga mereka masuk ke dalam surga sudah tidak ada rasa jengkel, rasa marah, rasa tersinggung, itu semua sudah tidak ada, sehingga dia bisa menikmati semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga itu. Jelasin ayyuhal ikhwah, ya, faham apa belum? Jadi setelah sirat itu ada namanya apa? Kantarah. Apa namanya? Kantarah. Di kantarah itu mereka ditahan, ya, lalu setelah mereka saling tuntut kemudian saling memaafkan, mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Fa idza abaru alaihi waqafu ala qantaratin bainal jannati wan nar. Mereka ditahan sebentar di suatu tempat antara surga dan neraka. Fayuqtassu li ba'dihimul ba'd. Lalu mereka saling tuntut menuntut. Kemudian mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling memaafkan. Fa idza hudzibu wa nuqqu, apabila sudah dibersihkan oleh Allah dari hati mereka rasa jengkel, rasa tersinggung itu, maka udhina lahum biddukhuli ilal jannah, diizinkanlah mereka masuk ke dalam surga. Surga itu, ya, satu tingkatan dan tingkat yang lainnya ini sama seperti antara langit dan surga. Bayangkan, ya, antara langit dan surga berapa jaraknya langit sama surga? Langit dan bumi, ya, satu tingkatan ke tingkatan berikutnya sama seperti langit dan bumi. Sekarang sekian miliar manusia ini yang akan masuk ke surga, ya, mana surga saya? Mana anak pondok saja begitu dia baru datang ke sini bingung dia, mana kelas saya? Mana sakan saya? Ya. Tapi di akhirat tidak seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begitu mereka sudah diperintahkan untuk masuk ke surga, mereka ini lebih tahu tentang surga mereka atau jalan ke surga mereka daripada jalan ke rumah mereka. Ya, ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Mengetahui surga mereka lebih daripada mereka mengetahui rumah mereka. Kemudian lalu wa awwalu man yastaftihu babal jannah nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama meminta untuk dibukakan pintu surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang pertama masuk ke surga adalah umatnya. Ya,
Kata Rasulullah SAW, nahnul akhirun, kita ini yang terakhir, namun kita yang pertama. Yang pertama dihisab, yang pertama dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Ini saja yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.